Kalau kasus seperti ini, ya kalau ditarik ke ranah hukum, kejahatan akademik yang luar biasa. Ini kalau menurut saya sih bukan sekedar uji akademik ya, tetapi masuk juga di situ bisa menjadi uji hukum, harus ditarik dalam sebuah forum permusyawaratan di RU. Nah, setelah ada justifikasi terus dipublikasi, maka orang akan berusaha meluruskan sejarah NU versi Abah Lutfi. Saya terus terang saja lah, karena semua sudah tahu. Dan belakangan ini ya, beberapa bulan yang lalu, Gus Ketum kemudian kan mengeluarkan amanat ya, mengeluarkan seruan agar buku-buku yang berbunyi seperti ini ditarik dari peredaran. Karena apa ditarik di peredaran? Itu kan berarti faktanya tidak sesuai dengan data yang ada dalam sejarah NU. Secara khusus yang ditulis dalam buku yang disebut babonnya NU ya, almarhum Cak Anam itu pertumbuhan dan perkembangan NU, kan sama sekali tidak ada data itu. Nah, kalau kasus seperti ini ya, kalau ditarik ke ranah hukum, kalau saya kan nggak paham hukum, saya hanya meluruskan. Kalau panjenengan sebagai praktisi hukum melihat kasus yang ada dalam buku, ada beberapa buku ya, ada buku yang diterbit secara umum, kemudian ada buku dalam lingkungan pendidikan Ma'arif NU yang menceritakan berdirinya NU versi berbeda, dan ini dikatakan tidak sesuai data. Nah, kalau kasus yang seperti ini masuk nggak dalam ranah penipuan dan segala macamnya itu? Ya, itu saya kira kejahatan akademik yang luar biasa. Wow, kejahatan akademik, men. Yang tidak bisa kita tolerir. Karena apa? Saya juga pernah membaca dua buku yang sangat-sangat saya sayangkan, terutama mohon maaf, ini ada satu tesis kalau tidak salah yang mengangkat ketokohan Habib Lutfi. Oh iya. Dan di buku itu ada foto beliau kan. Iya. Nah, ini di isinya ini merupakan glorifikasi terhadap beliau Habib Lutfi yang akhirnya masuk di dalamnya ada kisah berdirinya Nahdlatul Ulama yang menokohkan nenek moyang beliau. Ini kalau ini menjadi sesuatu yang saya kira ke depan harus dicermati. Ini kalau menurut saya sih malah harus ada, bukan sekedar uji akademik ya, tetapi masuk juga di situ bisa menjadi uji hukum. Karena ketika seorang peneliti atau penulis itu sudah berani memasukkan dokumen tersebut dapat ditulis, ini merupakan bagian yang tidak main-main semestinya. Mungkin penulisnya kan wawancara, Pak, itu. Wawancara, betul. Iya. Apakah penulisnya bisa kena? Nah, gini, seorang peneliti itu tidak boleh hanya mengandalkan dari hasil wawancara terhadap seseorang saja, tetapi dia juga harus mengkonfirmasi terhadap dokumen yang lain, karena dia harus melakukan upaya checks and cross check terhadap dokumen yang lain, sehingga apa yang dia dapat itu valid gitu loh. Artinya ketika berbicara berdirinya NU, selain kepada tokoh yang mengklaim bahwa leluhurnya adalah pendiri NU, juga kepada dokumen resmi di NU sendiri. Betul. Jadi tidak bisa mengabaikan dokumen-dokumen yang lain, karena apalagi ini satu penelitian historis yang berangkat dari fakta-fakta, terus kita analisis. Nah terhadap tokoh-tokoh yang sekarang masih hidup, ini kan juga merupakan sumber ilmu yang masih bisa kita konfirmasi. Nah, kalau tadi panjenengan bicara kejahatan akademik ya. Jadi kalau melihat ini tadi buku yang sudah ada, kemudian satunya lagi itu yang kaitannya juga dengan KRT Semudini berkaitan dengan tesis ya, dari tesis Mbak Siti Fatimah untuk S2-nya di Universitas Islam Sunan Kalijaga, tempatnya Ustadz Yasir itu. Tapi Ustadz Yasir juga yang membantah. Nah, ini juga kan bertentangan dengan fakta-fakta sejarah yang dimiliki oleh keluarga, bahkan setumpu data yang dimiliki oleh Pak Peter Carey sebagai sejarawan berkebangsaan Inggris, dan beliau juga mendapatkan data-data, dan saya sudah pernah melihat datanya. Nah, kaitannya dengan tesis yang seperti ini, artinya tesis ini kan sudah diuji, kemudian sudah diloloskan. Artinya dengan tesis itulah beliaunya menjadi sarjana S2. Nah, tesis seperti ini kalau ternyata memang tidak sesuai dengan data yang ada, bisa batal atau bisa dituntut secara hukum, Mbak? Jadi kalau
digugat secara hukum memang tidak bisa, karena Iya. itu kan hasil pemikiran. Heeh. Yang paling memungkinkan ya kita bikin tulisan tandingan. Oh, kantor dari yang ada. Kantor dari Oke, yang oke. ada. Itu sudah dilakukan sama Ustadz Yasir. Nah, kalau itu sudah clear ya berarti hasil temuan dari salah satu teman kita yang sekarang sudah menjadi magister itu Iya. ya bisa menjadi barang basi kan begitu, karena ada kebenaran yang betul-betul memiliki tingkat originalitas tinggi kan. Artinya tidak bisa dibatalkan tesis itu. Kalau dia melakukan satu upaya rekayasa itu bisa saja, Oh, tetapi gitu. itu sangat langka diupayakan itu. Namun kalau memang ada pihak-pihak yang dirugikan secara serius itu bisa saja. Bisa saja. Artinya arah ke sisi hukum itu tidak menutup, tetapi langkah terbaik adalah memberikan counter Iya. dari tulisan yang baru Betul. atas tulisan itu. Nah, kalau kaitannya dengan sejarah NU apakah sama? Panjenengan kan senior saya di NU ini. Iya, jadi begini, bicara masalah NU dari aspek manapun, kita memahami bahwa ini sudah masuk dalam kategori suhrah wal istifal. Jelas itu jelas ya. Sehingga bagaimana mungkin kita akan melakukan upaya pengalihan perhatian, pengalihan kesejarahan, sementara semua tokoh sudah mengetahui atas popularitas dari tokoh-tokohnya, terus pergerakannya, apalagi ini terkait dengan perjuangan bangsa, dan di situ NU mengambil peran yang strategis, termasuk setelah merdeka di era modern sekarang ini NU pun tidak pernah lepas dari perjuangan itu. Iya. Maka ketika ada oknum yang ingin menyisipkan sesuatu, pasti akan gampang tersium dan gampang ditembak oleh siapapun, bukan hanya oleh tokoh pendirinya. Karena aspek suhrah wal istifadah itu sendiri gitu. Anak kecil aja tahu, Ya, ini tidak benar. Maka ketika ada buku masuk ke tingkat MI, tingkat sanawi, tingkat aliyah, kok berbeda dari apa yang dulu-dulu pernah diceritakan oleh kakek nenek moyang kita, gampang ketebak di situ. Nah, maka dari sinilah ya kita ya betul-betul harus ikut menjaga agar hal-hal yang kayak gini ini tidak akan terjadi di kemudian hari. Karena walaupun kita yang sempat berdarah-darah di NU dan kita yang tahu bagaimana aspek historical NU, belum tentu anak kita, cucu kita ke depan itu peduli dengan itu. Nah, maka disinilah pengawalan kita itu harus betul-betul ketat sampai di situ. Secara spesifik ada nggak pesan terhadap masyarakat, juga terhadap ya bagian dari Nahdlatul Ulama atau pecinta sejarah berkenaan dengan pemalsuan ini, Pak? Ya, saya kira ini butuh ketegasan dan keseriusan dari stakeholders NU. Ya, karena selama ini saya menangkap bahwa apakah itu Suriahnya dan Fidiahnya ini kurang begitu serius menanggapi berita itu. Bukan isu loh ya, Iya. ini sudah masuk wilayah berita dan faktanya ada tindakan lah yang tegas, bukan sekedar Penarikan. saja, tetapi ada punishment yang harus diberikan kepada orang yang telah melakukan penodaan terhadap kesejarahan NU. Punishment apa yang paling tepat menurut panjenengan? Ya minimal moral. Ya, setelah ada peristiwa itu, maka harus ditarik dalam sebuah forum permusyawaratan di NU, apakah itu dalam rapat terpadu Suriah dan Fidyah yang memberikan justifikasi terhadap pelanggaran itu. Nah, setelah ada justifikasi terus dipublikasi, maka orang akan ternyata apa yang berkembang di media tidak sekedar hoax atau fitnah semata. Kan selama ini kita dianggap memfitnah begitu. Iya. Hanya dianggap memframing gitu. Memframing saja. Nah, maka dengan adanya ketegasan dari NU dengan memberikan satu justifikasi, ini akan menjadi jawaban yang cukup tepat untuk mengantisipasi itu. Luar biasa, dan mudah-mudahan tayangan ini sampai kepada para petinggi NU secara struktural. Ini kami sebagai anak-anak yang ada di bawah, walaupun juga pernah berdarah-darah istilah beliau, dan ya tidak apapun kecuali ingin sejarah kita tetap
lurus gitu ya, baik itu NU ataupun yang lain. Aspek hukum tadi kita telah mengulasnya. Silakan Anda memberikan masukan baik di kolom komentar ataupun mungkin bisa membuat video tandingan. Dalam pengertian sifat kita adalah edukasi berkenaan dengan pemalsuan sejarah, dokumen dan hal lainnya lah dari berbagai aspek. Kalau pada kesempatan kali ini kita lebih kepada aspek hukum. Terima kasih Pak Yai Taufik atas pandangannya. Mas Kiai Ali. Semoga pada lain kesempatan kita bisa melanjutkan perbincangan ini. Amin. Karena menurut hemat saya tidak cukup hanya sekali ini. Iya, jadi kita banyak aspek lah yang harus kita diskusikan. Baik, terima kasih. Dan terima kasih para pemirsa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.